Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Dimas Maulana dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Francisca dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. nama saya Insos Putri dari Fakultas Kedokteran Gigi. Jadi mas di grup Cikarang lo Jihan Sarapin atau mas. Halo, selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama aku Jihan dari kelompok 1. Akan menjelaskan mengenai efektivitas kurkumin dalam mengatasi inflamasi. Untuk mendengarkan penjelasannya, yuk tonton video berikut ini. Di sini aku akan memperkenalkan pada teman-teman jenis tumbuh-tumbuhan herbal. Apa aja sih? Apa sih tumbuhan herbal? Apa bedanya tumbuhan herbal dengan tumbuhan biasa? Yang pertama, tumbuhan herbal itu adalah tumbuhan yang berguna bagi kehidupan manusia yang dapat bermanfaat sekali untuk membuat tubuh manusia itu menjadi lebih sehat kembali kalau misalkan kita memiliki penyakit nih teman-teman. Nah, apa aja sih tumbuhan herbal itu dan apa aja sih kegunaannya? Kita simak ya. Jadi tanaman yang pertama itu adalah jahe. Seperti yang teman-teman tahu, jahe itu banyak kegunaannya. Salah satu manfaat jahe adalah mengatasi masalah pencernaan, mengurangi mual, dan mengurangi rasa sakit. Lalu klasifikasi pada jahe adalah salah satu divisinya adalah Spermatopia, subdivisinya adalah Angiospermae, kelasnya adalah Monocotyledonae, terus ordonya adalah Zingiberales, familinya Zingiberaceae, lalu genusnya adalah Zingiber, spesiesnya adalah Zingiber officinale. Lalu tanaman kedua adalah temulawak. Salah satu manfaat temulawak adalah memperlancar proses pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, atau sebagai antibakteri dan juga anti jamur. Klasifikasi dari temulawak adalah divisinya Spermatopia, subdivisinya Angiospermae, kelasnya Monocotyledonae, ordonya Zingiberales, keluarga dari Zingiberaceae, genusnya Curcuma, spesiesnya Curcuma xanthosia roxb. Lalu tumbuhan ketiga kita ada kunyit. Salah satu kegunaan kunyit adalah meredakan peredangan, mengobati mah, dan menghampiskan perut kembung. Klasifikasi pada kunyit adalah merupakan kerajaan Plantae, divisinya Spermatopia, subdivisinya Angiospermae, kelasnya Monocotyledonae, ordonya Zingiberales, familinya Zingiberaceae, genusnya Curcuma, spesiesnya Curcuma domestica Val. Terus 3 tanaman herbal yang sangat berguna bagi tubuh manusia. Nah, selanjutnya teman-teman saya akan menjelaskan pada teman-teman mengenai kegunaan dari salah satu tumbuhan herbal itu yaitu kunyit, kurkumin yang terdapat dalam kunyit. Jadi, ya kan teman-teman lihat lagi ya. Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan tentang kurkumin dan kunyit. Kurkumin atau lebih dikenal dengan difenylmetan adalah senyawa aktif yang ditemukan pada kunyit berupa polifenol dengan rumus kimia C21H20O6. Kurkumin ini memiliki dua bentuk tautomer yaitu keton dan enol. Bentuk keton strukturnya lebih dominan dalam bentuk padat, sedangkan bentuk enol strukturnya ditemukan dalam bentuk cairan. Kurkumin sendiri merupakan senyawa yang berinteraksi dengan asam borat menghasilkan senyawa berwarna merah yang disebut rosocyanea. Senyawa turunan kurkumin disebut dengan kurkuminoid yang hanya terdapat dua macam yaitu desmetoxikurkumin dan bis-desmetoxikurkumin. Kurkumin akan berubah menjadi senyawa metabolit berupa dihidrokurkumin atau tetrahidrokurkumin sebelum kemudian dikonversi menjadi senyawa konjugasi monoglucuronida. Kurkumin diketahui memiliki banyak efek farmakologi seperti antioksidan, antimikroba, dan antiinflamasi. Kurkumin menunjukkan aktivitas antioksidasi dan antiinflamasi yang kuat. Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan dengan kultur sel dan model hewan, uji coba dan uji klinis menunjukkan kurkumin mungkin memiliki potensi sebagai agen terapi pada penyakit seperti radang usus, pankreatitis, radang sendi, dan uveitis anterior kronis.
Sifat fisika dari kurkumin yang merupakan senyawa flavonoid tidak larut dalam air, tetapi larut dalam etanol, dimetil sulfoksi, dan aseton. Kurkumin mempunyai titik didih 183 derajat Celcius dengan rumus C21H20O6. Berat molekulnya yaitu 368,37 gram per mol. Kurkumin dilaporkan memiliki aktivitas multiseluler karena dapat menangkal dan mengurangi resiko beragam penyakit, antara lain antiproliferasi dan antioksidan, dengan menghambat 97,3% aktivitas peroksidasi lipid seluler, mengikat berbagai jenis protein sel, dan menghambat aktivitas enzim kinase. Nah, zat kurkumin yang tadi sudah kita bahas itu paling banyak dikandung dalam tumbuhan kunyit. Tumbuhan kunyit sendiri mengandung komposisi utama kurkuminoid yang berbentuk diferulyl metan dengan jumlah sekitar 90%. Kunyit sebagai bahan herbal sering digunakan sebagai obat untuk berbagai jenis penyakit, contohnya seperti gangguan empedu, batuk, gangguan hati, luka, rematik, dan sinusitis. Kunyit sendiri adalah tanaman asli dari Asia Tenggara yang memiliki nama latin Curcuma longa L. zingiberaceae. Nah, kunyit sendiri selain digunakan sebagai obat, sering juga digunakan sebagai bumbu dalam pewarna masakan, dan sebagainya. Karena kunyit memiliki banyak kandungan kurkumin, maka dari itu kunyit juga dikenal sebagai kurkuma. Selain itu, kunyit juga dikenal dengan sebutan turmeric yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti yaitu kuning. Warna kuning dari kunyit berasal dari zat kurkuminoid itu sendiri, yang merupakan komponen yang bersifat antioksidan dan berkhasiat antara lain sebagai hipokolesteromik, kolagogum, koleretik, bakteriostatik, plasmolotik, antihepatotoksik, dan antiinflamasi. Di Indonesia sendiri, tumbuhan kunyit sudah sangat umum dipakai sebagai obat herbal. Contohnya seperti jamu untuk mengatasi penyakit seperti panas, hepatitis, jerawat, infeksi bakteri, inflamasi, skabies, dan lain-lain. Sebelum kita mengetahui efektivitas kurkumin dalam mengatasi inflamasi, kita harus paham nih, inflamasi itu apa. Yuk dengar penjelasan berikut. Inflamasi merupakan respon protektif normal terhadap luka jaringan yang disebabkan oleh trauma fisik, zat kimia perusak, atau zat-zat mikrobiologik dengan menginaktivasi atau merusak organisme yang menyerang, menghilangkan zat iritan, dan mengatur derajat perbaikan jaringan. Pada saat terjadi inflamasi, sistem kekebalan tubuh kita akan mensekresikan suatu sitokin proinflamasi seperti tumor necrotic factor dan interleukin 1, 2, 6, 8, dan 12. Kemudian pada saat terjadi inflamasi, terjadi peningkatan aktivitas dari siklooksigenase yang merupakan enzim dalam mensintesis prostaglandin. Prostaglandin sendiri merupakan hormon dalam menstimulasi pembekuan darah dan kontraksi dinding pembuluh darah. Jadi, apa sih peran kurkumin dalam mengatasi inflamasi? Jadi, peranan kurkumin dalam mengatasi inflamasi yaitu dengan meningkatkan produksi tumor necrotic factor alpha dan interleukin serta menghambat enzim siklooksigenase, khususnya siklooksigenase 2 dan lipooksigenase, sehingga terjadi pengurangan sintesis prostaglandin. Sehingga setelah sitokin proinflamasi meningkat dan hormon rasa nyeri berkurang, proses inflamasi akan menjadi lebih cepat dan rasa nyeri pun akan berkurang. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan jamu kunyit asam yang banyak manfaatnya bagi kesehatan. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu kunyit, asam jawa, gula jawa, gula pasir, dan juga garam. Selanjutnya, bahan-bahan tersebut mulai diolah, yaitu dengan mencuci kunyit hingga bersih. Lalu, kunyit direbus sebentar agar lebih mudah saat di blender. Kunyit yang telah selesai direbus, kemudian siap untuk di blender.
kunyit yang telah di blender, kemudian disaring terlebih dahulu, baru dimasukkan ke dalam rebusan air. Kemudian masukkan asam jawa, garam, gula merah, dan gula pasir secukupnya atau sesuai selera. Setelah matang, saring kembali air kunyit asam. Jamu kunyit asam siap untuk disajikan dan dinikmati.